Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد النبي ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat secara jamaah subuh ya. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 115. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un. Sadaqallahu alazim. Ya, sekarang kita terjemahkan kelompok pertama dulu. Walillahil masyriqu wal maghrib. Ya, coba baca. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Allah punya timur dan barat. Ini kalimat ini masih umum. Sama seperti di dalam ayat Rabbul masyriqi wal maghribi. Di dalam konteks ayat Rabbul masyriqi wal maghribi maknanya yang mengatur di barat dan di timur itu adalah Allah. Yang mengatur terbitnya matahari setelah timur, terbenam setelah barat adalah Allah. Itu kalau kita lihat di ayat lain, Rabbul masyriqi wal maghrib. Tetapi dalam konteks ayat ini Rabbul masyriqi apa namanya? Walillahi masyriqi wal maghrib. Kata Imam Baydawi, yuridu bihima nahiyataini. Itu maksud ayat itu boleh dua arah, ya, masih umum juga. Kita mengambil tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi karena ini masih umum. Apa kata Syekh Tantawi? Bi idzni iqamatis salat fi ayyi makanin minal ardi. Jadi seorang itu boleh salat di mana saja selain masjid. Ya, itu maksud ayat ini kalau kita melihat dalam pemahaman Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Jadi al-idnu bi iqamatis salat fi ayyi makanin dunal masjid. Jadi ketika azan berkumandang, kita boleh salat apa di lapangan atau di tempat-tempat yang lain tanpa di masjid kalau masjid itu jauh. Ya, ini dalam pemahaman Syekh Tantawi. Sekarang kita lihat asbabun nuzulnya apa ini? Ya, kenapa sebab turun ayat ini? Nanti ada di dalam karangan siapa itu Quraisy Shihab. Jadi beliau membuat sebuah tafsir namanya tafsir nuzuli. Ya, jadi tafsir nuzuli beliau mengumpulkan ayat Al-Qur'an yang pertama turun ada sebab-sebabnya asbabun nuzul sampai ayat terakhir yang ada asbabun nuzulnya saja. Tetapi karangan beliau ini tidak diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena lompat-lompat ayatnya. Nanti surah Al-Baqarah ayat sekian ada asbabun nuzul, lompat lagi. Sehingga beliau buat tafsir lain lagi. Namanya tafsir mawdu'i. Mawdu'i itu tematik. Ketika beliau buat tematik, kurang diminati juga. Apa itu tematik? Adalah tafsir surah Al-Baqarah dibagi dalam beberapa tema. Ini tema ketuhanan. Ini tema tentang cerita-cerita, tema tentang ini. Rupanya masyarakat tidak suka hal seperti itu. Tematik itu tidak suka. Kenapa tidak suka? Ayatnya tidak lanjut. Hari ini ayat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3 tidak. Kalau tematik itu sesuai dengan tema. Hari ini tema tentang ketuhanan. Berarti surah Al-Baqarah ayat sekian, dipilih-pilih ayat sekian. Hari ini tema tentang kenabian.
Surah Al-Baqarah ayat 50, ayat 70, 24. Sehingga beliau beralih lagi terakhir menjadi tafsir tahlili namanya, analisis. Jadi dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1, 2 semua di. Jadi makanya nanti ada sistem asbabun nuzul. Setiap ayat itu ada asbabun nuzul dan ada yang tidak ada asbabun nuzul. Jadi tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turun. Jadi makanya kita akan lihat ini apa maksudnya. Allah memiliki barat dan timur. Apa maksudnya? Kita lihat asbabun nuzul yang pertama. Nuzilat fi sanatil musafiri ala rafiyah. Jadi ini diturunkan sebab turunnya untuk seorang musafir. Jadi musafir yang arahnya itu tidak tahu arahnya, apakah ke barat atau ke timur ketika mau salat. Ya, jadi artinya walillahil masyriqu wal maghrib. Tidak ada masalah, salah pun ada masalah. Satu. Yang kedua, ini ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, ayat ini diturunkan ketika sahabat-sahabat waktu itu mau salat, tiba-tiba ada kabut. Rupanya waktu ada kabut, setelah selesai assalamualaikum, katalah kiblat. Kita bukan menghadap ke ke barat, tapi sudah menghadap ke barat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sudah dua. Yang ketiga, kita mengambil lagi tafsir Baydhawi. Wa qila fi qaumin amiyat alaihim al-qiblah. Fasallu ila anha'in mukhtalifah. Jadi ada satu kaum, satu kelompok, mereka tidak tahu arah kiblat itu yang sebelah mana. Akhirnya berijtihadlah mereka. Setelah berijtihad, oh begini saja, kita menghadap ke sana. Mandu menghadap ke sana. Falamma asbahu tabayyanu khata'ahum. Ketika mereka bangun pagi, baru dilihat, hai matahari belah gede berbeda, berarti kan sebelah sana dia katananya. Kita sudah keliru dan salah. Wa ala hadza law akhta'a al-mujtahid. Jadi kalau seandainya sudah berijtihad, kemudian salah ijtihadnya, summa tabayyana lahu al-khata'. Kemudian jelaslah, oh ini salah ini. Lam yalzamhu at-tadarruk, maka tidak usah lagi ulang salatnya. Nah, beliau ulang ilmu ya. Jadi tidak perlu ini kita harus ulang salatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Ketika Rasulullah baru 2 rakaat salat asar atau salat zuhur, Rasulullah mendengar firman Allah, kalau kiblat itu sudah ke Masjidil Haram lagi. Rasulullah langsung merubah posisinya langsung ke Masjidil Haram. Langsung merubah posisi ke Masjidil Haram. Ini begitu juga. Ketika kita sedang salat, sedang sembahyang, Allah. Teman kita mengarahkan, ditarik itu sajadah ke gede, maka lanjutkan terus seperti ini. Jadi jangan ulang lagi, maka betul itu sembahyang, ulang benar, langsung rubah terus posisi kiblat. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut. Yaitu maksud walillahi al-masyriqu wal maghrib. Jadi nanti di dalam ayat lain itu seperti yang kita ungkapkan tadi, Rabbul masyriqi wal maghribi. Ada juga ayat lain Rabbul masyriqaini wal maghribaini. Dalam ayat lain Rabbul masyariqi wal magharibi. Itu pemahaman tiga-tiga ayat itu semua berbeda. Yang dimaksudkan dengan Rabbul masyriqi wal maghrib yang mengatur barat dan timur. Mau terbitnya matahari, mau terbenamnya, ada siang, ada malam, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat lain Rabbul masyriqaini, Allah yang memiliki 2 barat dan 2 timur. Apa maksudnya? Di dunia ini minimal musim itu 2, musim panas dan musim hujan itu. Walaupun dia tidak pernah turun hujan itu ada musim hujan, ada musim panas. Jadi namanya Rabbul masyriqaini wal maghribaini. Jadi Allah lah yang mengatur 2 musim. Musim panas, musim hujan. Maka ketika nanti musim panas, la tasubbu dahra kata Allah. Jangan kamu mencaci maki masa. Kau gila, atau umlau.
Kalau kamu mencaci maki masa, sama seperti mencaci maki yang menciptakan masa itu. Jadi nikmati saja, nikmati saja. Ketika hujan, nikmati. Ketika subuh, nikmati subuh, nikmati saja. Maka kalau kita protes sama seperti protes yang membuat panas dan hujan. Kemudian yang ketiga, Rabbul Masyariqi wal Magharibi. Allah yang mengatur barat, dan timur. Apa maksudnya? Barat kan cuma satu, timur kan cuma satu. Kenapa bisa Rabbul Masyariqi wal Magharibi? Rupanya matahari itu terbitnya bukan dari satu titik koordinat saja. Nanti bulan selanjutnya koordinat ini, bulan selanjutnya koordinat ini, bulan selanjutnya koordinat ini. Nanti setelah itu kembali lagi koordinat awal. Makanya nanti kita lihat matahari terbit dalam bulan ini, maka belakang. 2 bulan lagi, sudah sana. 2 bulan lagi, sudah sana. Nanti kembali lagi dia. Terbenam begitu juga. Nanti terbenam pas sebelah barat. Kemudian meleset lagi. Itu namanya Rabbul Masyariqi wal Magharibi. Jadi makanya tidak mesti ketika matahari terbenam, belah kedih barat. Maka kita sana ke sebelah sana. Tidak. Makanya kenapa? Karena dia berpindah-pindah. Jadi jangan pernah lihat arah kiblat itu bagaimana matahari terbenam. Tetapi lihatlah kapan matahari itu pas di atas Ka'bah selama 1 tahun. Di situ kita lihat. Bagaimana mau lihatnya? Sekarang sudah ada alatnya. Jadi sudah ada aplikasinya. Jadi sudah ada alat untuk bisa menentukan kapan matahari berada di atas Ka'bah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, coba baca. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ya, di situ wajah Allah. Ini sebuah kalimat takwil. Arti takwil begini. Fa aina ma tuwallu, kemanapun kamu menghadap. Ya. Artinya apa? Allah melihat kamu. Nah, itu. Nanti kita pikir wajah, pikir jauh. Itu sudah masuk ke dalam mutasyabihat. Jadi ada ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Artinya yang nggak bisa dicerna oleh otak manusia. Ayat-ayat seperti ini, sebagian penafsir itu yatrukunaha ala halihi. Dia meninggalkan seperti apa adanya. Jadi muka. Ya. Cuma untuk bisa memahami kepada kelompok awam, itu wajibun itu apa? Ya. Jadi maka diterjemahkan ketika kamu salat, Allah melihat kamu. Ya, ketika kamu salat, Allah mengetahui keberadaanmu. Jadi itu pemahamannya. Jadi nanti jangan di mana kamu salat, di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bayangkan, kita takwilkan ke wajah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Apa maksud boleh menghadap ke mana saja? Apakah salat itu boleh menghadap ke mana saja? Sedangkan waktu kita niat itu harus ada kasat, ta'yin, karat begini. Jadi kasatnya apa? Saya mau salat sekarang. Ta'yin, kita tentukan waktu dulu. Ini waktu apa ini? Waktu maghrib, waktu asar, waktu isya. Sudah masuk waktu berapa rakaat ini? Kalau nggak ada ta'yin nggak bisa. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Ya itu. Jadi makanya di dalam niat itu isinya menghadap kiblat karena Allah sudah masuk waktu salat apa ta'yin berapa jumlah rakaat. Menyudah Allah. Katanya mampu tumayang, mampu tumayang. Maka dalam niat itu mencakup semuanya. Bukan berarti mencakup semuanya. Ketika takbir Allah. Katanya bukan redahanku, nyotredah ta'yin menghadap kiblat semua redah. Dijawab oleh Imam Maliki di dalam kitab beliau. An-niyatu asra'u minal kalam. Niat itu lebih cepat dibandingkan suara. Itu nih namanya. Jadi bukan nanti sengaja saya salat maghrib menghadap kiblat dulu. Tetapi Imam Asy-Syafi'i kenapa beliau melafazkan usalli salatal maghrib? Kenapa dilafazkan? Liusa'id al-qalbi, untuk membantu hati. Nanti sebagian orang hanya pusing wayang.
Makanya untuk membantu hati, maka kata Imam Asy-Syafi'i harus dirapatkan. Maka salah satu pemahaman Imam Asy-Syafi'i adalah ihtiyat namanya. Ihtiyat itu menjaga-jaga. Nyonya hanata kebayang itu bagaimana? Makanya dirapatkan. Usolli, salat, ya, berapa rakaat, lillahi ta'ala. Makanya ini dirapatkan. Tapi kalau Imam Maliki, kenapa dia dirapatkan? Lafaznya kan ini. Jadi seperti ada pencuri di depan. Pencuri sedang mencuri rumah orang lain. Sengaja saya niat untuk menangkap pencuri ini karena Allah. Tidak kena kayak itu pencuri kayak itu. Jadi menyodoi pencuri ya ini terlalu memang. Jadi sengaja saya menangkap pencuri ini pada malam ini pada tanggal sekian karena Allah. Tidak kena kayak itu. Jadi maknanya niat itu an-niyatu asra'u minal kalam. Niat itu lebih cepat dibandingkan dengan apa kalam perkataan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud fathamma wajhullah. Menghadaplah kemana saja. Apa maksud menghadap kemana saja? Ya kita gunakan tafsir Baitawi saja. Apa kata Imam Al-Baitawi? Fi salatil musafiri ala rahilah. Salatnya seorang musafir itu di atas kendaraannya. Apa maksudnya? Jadi kita hadapkan ke keledai atau kuda menghadap kiblat. Maka ketika kita salat, kuda itu iya kita tidak ada masalah. Ainama fathamma wajhullah. Jadi kemana saja Allah melihatmu. Kenapa? Karena kamu musafir. Jadi boleh. Di dalam pesawat boleh juga. Dalam pesawat boleh juga. Jadi ketika dalam pesawat kita salat Allah. Bahkan kalau di dalam pesawat yang agak besar sedikit itu ada musala di belakang. Jadi musala muat berapa 5 atau 6 orang jimuan gitu. Atau mayang gitu. Maka tidak ada istilahnya salat untuk memuliakan waktu. Kita memuliakan waktu. Maka ada yang mengatakan hanya untuk pici. Untuk apa? Memuliakan waktu. Nanti salat lagi. Gimana cara salat lagi? Ketika sudah datang salat, ya kita salat ini. Waktu salat dan salat kabeh. Inilah rukhsah namanya. Kalau seandainya menghormati waktu, maka Rasulullah akan mengulang lagi salatnya. Jadi ketika sedang bertempur, itu kan tidak sempurna salatnya. Banyak bagah-bagah sekian ini dalam kendaraan. Apakah Rasulullah mengulang kembali? Tidak. Jadi makanya tidak ada istilahnya menghormati waktu. Jadi sudah datang waktunya salat. Nya temayang. Oh nya dipanjang temayang. Ya seperti ini. Fathamma wajhullah. Kita ambil duduk di atas kursi pesawat. Kita rukuk. Kita sujud. Bagusnya lagi, itulah sebagian pesawat itu di belakangnya ada musala. Nah musala. Kata temayang juga musala. Ya, kita ajak berapa orang untuk salat. Jadi nanti istilah sampai ke bandara nanti salat lagi. Sekarang kita buktikan dulu. Pada suatu hari ada 2 orang sahabat. Waktu itu sudah masuk waktu salat. Mereka waktu itu tidak ada air berwudu tidak ada. Ketika air berwudu tidak ada, akhirnya mereka mengambil kesimpulan kita tayamum saja, karena wudu tidak ada. Dua-dua bertayamum. Jadi cara tayamum kan muka mandang. Kenapa lagi kumur-kumur mah? Kumur-kumur ya, cok tanuh. Kumur-kumur ya. Luruh ana mumpung tayamum gitu. Ya arah kaki lamun tanuh, pupuk arah kaki tanuh. Ya arah hule yang tanuh lu mah. Ana perle. Tayamum itu cukup 2 saja. Muka dan tangan. Dan kemudian tayamum nanti ada beda-beda versi ulama nanti. Ada yang mengatakan harus congkel tanah dulu di bawah itu baru ambil. Itu kan susah. Jadi makanya Imam Syafi'i mengatakan boleh bertayamum kepada semua tempat. Ini menjadi tayamum, ambil jadi tayamum. Semua tempat ada tayamum. Jadi boleh tayamum. Itu Imam Syafi'i. Jadi setelah mereka tayamum, mereka salat, dua-dua salat. Setelah selesai salat, mereka melanjutkan perjalanan, dua-dua melanjutkan perjalanan. Rupanya ketika di tengah perjalanan ketemu sama air menempuhi. Satu orang lagi ambil wudu lagi. Bunuh wudu ulang, bunuh hanatah, bunuh karena menghormati waktu. Katru watenya temayang walaupun tayamum.
Jino ulang temayang, kata sahabat satu lagi. Tidak. Saya sudah salat 2 ulang lagi. Saya sudah salat. Tadi saya sudah salat asar walaupun dengan tayamum. Tidak sah salat ini. Ini pegang ini. Akhirnya yang satu tidak salat lagi, yang satu salat lagi, diambil wudu, dia salat lagi. Setelah selesai salat, apa kata pemuda yang kedua? Nanti saya lapor ke Rasulullah ya. Lihat saja nanti. Atau nanti kita dua-dua datang ke Rasulullah. Setelah sampai ke tujuan, mereka dua-dua melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan itu tidak ulang salat lagi ya Rasulullah. Dia tadi sudah tayamum, kemudian setelah itu apa? Ketika ketemu air dia tidak salat. Apa kata Rasulullah? Siapa yang tidak salat lagi kata Rasulullah? Anta ana sunnati. Kamu sesuai dengan sunnahku kata Rasulullah. Kan itu temayang loh. Sudah salat. Untuk apa salat tadi? Kecuali kita salat yang tadi itu bernajis. Ya, bernajis. Maka harus kita ulang yang najis atau rukunnya tidak lengkap. Maka salat kalau rukunnya kurang walaupun satu saja, maka salatnya batal. Harus ulang salat. Hanya itu diketahui. Apakah dia lupa baca Fatihah? Kadang-kadang lupa baca Fatihah. Sedang salat sir Pak Allah. Fatihah yang kebaca ayat aja. Ayat kedua gitu juga. Berarti apa? Rukun kan tidak ada. Atau Fatihah di rakaat pertama saja, rakaat kedua, ketiga, keempat, kedua. Sami Allah, bakal Allah Akbar. Maka salatnya harus ulang. Kenapa? Karena sudah meninggalkan rukun. Atau sujudnya cuma sekali, tidak 2 kali. Berarti harus meninggalkan rukun, harus ulang salatnya. Jadi ketika itu pemuda yang kedua tadi kata ayo. Berarti yang sunnah, berarti lo bukan sunnah, berarti bid'ah. Berarti katalah lo. Yang ulang salat tadi kata Rasulullah, kamu dapat 2 pahala. 2 pahala dapat. Ya. Maknanya jangan salahkan orang lain. Kita sudah salat ini mau salat lagi, ya udah dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Tetapi sunnah Rasulullah itu seperti itu. Kalau sudah salat enggak ulang lagi. Gimana ulang membayar? Kecuali nanti ada begini lagi. Ada sahabat ketika beliau terlambat salat berjamaah. Jadi kagak temayang di bawah. Rupanya ada orang salah jamaah lagi. Setelah salah, beliau sambung lagi. Boleh? Nah, bukan tidak boleh. Ya, boleh. Jadi tadi salah sendiri, kemudian setelah itu salah berjamaah. Supaya apa? Dapat pahala jamaah. Kalau nggak mau salah, ya nggak apa-apa. Ya. Yang mereka kena kok. Belum temayang loh. Kali lu temayang. Anaknya menghormati waktu. Bagaimana salah menghormati waktu? Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita sudah takbir. Kita sudah ruku walaupun tidak sempurna. Kenapa? Karena dalam perjalanan. Bagaimana mau sempurna? Kecuali kita ambil tempat khusus nanti di dalam pesawat itu pun nggak ada. Kan nggak ada mubarak. Dan kita tidak tahu kalau kita apa selamat sampai ke bandara atau tidak. Maka preh lewat. Ketika sampai waktu salat terus. Ya. Kecuali kita sudah jamaah sebelumnya. Nyo temayang kalau mate katuk dalam hotel. Menyuji temayang lagi. Atau ini sebentar lagi ke bandara, prek. Kecuali pertama berdoa nama. Berarti gini belum temayang. Kaum muslimin sedang jemaah di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi fa itu fa ibtida. Dimanapun kamu menghadap, kemanapun boleh menghadap. Fa thamma wajhullah, Allah akan melihat. Allah akan menilai ibadahmu. Makanya nanti ada seorang karena salat takut, salat khauf. Bagaimana cara salat khauf? Farijalan au rukbana, sambil berjalan. Farijalan. Jadi ketika dia bawa senjata mau apa? Tiba-tiba ada musuh punggung itu. Wah, nak kemana ada temayang baik timbang. Sambil jalan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman jalan, mari jalan sambil berjalan. Au-rukbana atau di atas kendaraan. Ya. Apakah di atas kuda? Ini kan untuk musafir, jadi kan boleh. Ini boleh. Maka di sini di dalam asbabun nuzulnya dikatakan alal musafiri ala ra'ilah. Musafir yang berada di atas kendaraan. Ya. Boleh dia salat Allahu Akbar di atas kuda. Kalau tidak boleh, Rasulullah sudah mengatakan kepada sahabatnya, tidak boleh salat di atas kuda. Kalau kamu salat nanti hilang lagi. Mana dalilnya?
Ya. Jadi kalau sudah salat di atas kuda, nak pulang ini ketemu yang ada. Bagaimana menghormati waktu ini? Ya. Kecuali kalau tadi mau dapat pahala banyak juga, boleh juga. Yang baik tambah-tambah rakaat. Tambah rakaat begini. Kenapa salat subuh 3 rakaat bagaimana? Karena boleh pahala. Karena kali 2 ada tambah bodoh pahala. Yang ada betul ya. Kecuali salat ba'diyah atau qabliyah zuhur. Kenapa 4 rakaat qabliyah zuhur? Supaya ada pahala. Oh 2 boleh 2. Kenapa setelah zuhur 4 rakaat? Karena Rasulullah melakukan 4 rakaat. Apakah 2 tidak boleh? Boleh. Oh tidak salah? Boleh juga. Jadi kalau baru agaknya hanya kesemayaan. Ya protes dong. Jadi sudah tidak salah, protes lagi orang lain. Tapi Rasulullah perlu kita ingat. Rasulullah salatnya 4 rakaat. Tetapi ada permasalahan lagi. Ada riwayat Anas. Anas mengatakan apa? Maka inilah yang membuat kita ribut satu sama lainnya. Tanpa memahami hadis sebenarnya bagaimana. Maka jika dalam riwayat Anas apa kata Anas? Saya melihat sendiri dan salat sendiri bersama Rasulullah. Salat setelah qabliyah dan ba'diyah cuma 2 rakaat. Ini kata Anas dalam hadis beliau. Ini bagaimana kita memahami? Aisyah mengatakan, ini kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah tinggal 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Berarti karu antara Anas dengan Aisyah? Tidak, hanya karu sebenarnya. Cuma yang karu orang yang punya ilmu yang karu. Orang nggak punya ilmu ibu debat betul. Anas tergolong lebu 2 dah hadis. Anas itu hadis sahih. Jauh lebih itu don pun hadis dari Aisyah, hadis sahih. Kamu lupa 2 hadis sahih yang berbeda. Kita pakai hadis yang ketiga sekarang. Apa kata Aisyah? Rasulullah salat sunnah 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid, berarti 4 rakaat. Maka ini membolehkan kita salat sunat qabliyah di rumah. Jadi di rumah kita tempat yang qabliyah. Ketika habis azan la ilaha illallah, yuk aja ada 6 menit. Itu nanti 2 rakaat. Setelah sampai ke masjid, mentang nawate. Salat lagi 2 rakaat, berarti 4 rakaat. Setelah zuhur begitu juga kata Aisyah. Rasulullah salat setelah zuhur 2 rakaat yang disaksikan oleh Anas. Anasnya mungkin bohong. Kemudian Rasulullah yang tidak diketahui oleh Anas, Rasulullah salat lagi di rumah 2 rakaat zuhur karena dilihat oleh Aisyah. Kesimpulannya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi hanya boleh kamu debat. Jadi makanya kata Imam An-Nawawi, kenapa manusia berdebat? Liqillatil ilmi, karena ilmu baca maka berdebat. Maka orang berdebatnya apa? Karena baca ilmu. Kalau dia punya ilmu hanya berdebat. Karena dia tahu, dia paham. Udah berdebat. Kita ibadah itu kan untuk ketenangan jiwa. Doa kita berdebat. Kita salatkan untuk ketenangan jiwa. Doa kita berdebat. Ya. Jadi kalau seandainya ya seperti tadi, ini sangat untuk memuliakan waktu. Memuliakan waktu. Kalau seandainya begini, hanya tenang dulu di pesawat. Lalu ya ulang demang menjemaah. Ya boleh saja. Boleh saja. Tetapi jangan sampai begini untuk menghormati waktu. Utuh pun tak apa juga hanya utuh jadi. Datang bayang lagi untuk menghormati waktu. Gimana salah menghormati waktu? Artinya sudah sampai waktu ya salah. Ya salah. Kaum muslimin sedang jemaah di rahmat. Kita lanjut. Innallaha wasi'un alim. Ya, coba diterjemah. Sesungguhnya Allah Maha Luas dalam bumi rahmatnya lagi Maha mengetahui. Ya, ini apa ini? Ini kan kita seperti buat puzzle, kait-kaitnya sehingga menjadi sempurna. Ini begitu juga. Jadi Al-Quran ini seperti puzzle, satu kesatuan dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai surah An-Nas. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan bas, kata dia. Bas itu maknanya cukup. Cukup itu maknanya apa? Sudah sempurna Al-Quran itu. Di Al-Fatihah kan Bismillah. Surah An-Nas kan sin terakhirnya, Pak. Ya. Minal jinnati wan nas, sin terakhirnya. Ba, sin, bas. Ya. Ini begitu juga. Dalam konteks yang kecil, ayat itu memiliki satu kesatuan penuh. Jadi tidak terpisah-pisah satu sama lainnya. Di dalam antara satu ayat dengan ayat yang lain juga satu kesatuan penuh.
sehingga tidak terpisah satu sama lainnya. Dalam satu surah yang lain itu satu kesatuan penuh yang tidak bisa dipisah satu sama lainnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya yakin kepada surah Al-Fatihah, tapi satu ayat itu saya ragu, berarti dia tidak beriman juga. Tidak boleh satu ayat pun yang kita ragukan di Al-Quran, karena itu satu kesatuan penuh. Kalau kita ambil satu saja, saya tidak yakin sama ini, berarti sudah buyar semuanya. Berarti keimanan kita kepada kitab itu tidak ada lagi, karena satu saja kita tidak yakin. Makna innallaha wasi'un alim. Ini namanya jumlah isbat. Isbat itu apa? Taukid. Taukid itu apa? Menguatkan. Maksudnya innallaha wasi'un. Wasi'un itu apa? Wus'ah fil mulk. Jadi luas sekali itu apa namanya. Jadi kita jangan berpikiran sempit. Kekuasaan Allah saja luas sekali. Jibino. Makareje dan apa pun ya, Pak. Ya, makareje. Jadi jangan kaku. Oh, hajibino. Tidak. Allah itu saja wasi'un alim. Wasi itu wasi'ul muluk. Kekuasaan beliau itu mencakup semuanya. Sampai mengatur binatang, mengatur ini, mengatur itu. Jadi jangan sampai kepala kita ini cakupannya sedikit kecil. Ibadah itu kecil, makanya menjadi ribut satu sama lainnya. Maka karu, ketika dimaknai ibadah itu satu konteks yang kecil, maka dipahami oleh sebagian orang. Salat itu harus begini. Di sana ini, oh tidak, Rasulullah mengatakan harus begini. Oh tidak, harus begini. Makanya ribut. Makanya untuk beribadah itu diberikan peluang. Oh, tidak bisa berdiri, kita bisa duduk. Tidak ada dipaksa oleh Allah. Hanjir harus dah. Menyuhana ada, hana pahala tidak. Tetapi pahalanya itu yang berkurang lah. Jadi tidak sama seperti orang berdiri, pahalanya berkurang. Jadi makanya disyariatkan. Kalau jadi imam, tidak boleh duduk imam. Pemadun kaki menduduk di imam Allah. Ada yang duduk, ada kursi. Datanya siapkan kursi bagi imam kepala. Imam hanya berduduk ini. Allah. Itu makruh. Kenapa makruh? Karena nanti makmum akan salah nantinya. Dia lihat imam, apakah mentang gedungnya? Padahal hanya gitu. Padahal mentang gedung, subhanallah. Jadi makanya kalau tidak ada orang lain, ya boleh. Atau begini, ketika satu waktu imam bisa berdiri, tapi tiba-tiba beliau itu sakit kaki, tiba-tiba beliau duduk. Nah itu boleh, hanya ada subhanallah, tidak apa-apa. Tapi kalau khusus selama jadi imam duduk selalu di atas kursi, itu tidak boleh. Harus cari imam yang lain. Tetapi kalau dalam satu bulan, atau dalam satu tahun, tiba-tiba sedang berdiri beliau, kemudian tidak kaki imam, beliau langsung duduk. Jadi jangan katakan subhanallah, karena tidak bisa berdiri. Atau kalau imamnya pintar, dia langsung pergi. Masuk pergi, Pak, tolong gantikan saya tidak sanggup lagi. Ganti kata Tuhan, boleh digantikan oleh makmum. Makanya yang di belakang imam itu harus paham. Ini apa yang terjadi sama imam. Oh imam gak kenal najis, Oh imam sudah begini, Ya, dia tahu nanti di belakang. Oh imam sudah batal, imam sudah keluar. Maknanya apa? Saya harus ganti imam. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Itu maksud innallaha wasi'un. Jadi wasi'un itu al-wus'ah fil mulk. Jadi kekuasaannya itu luas sekali, kekuasaannya luas. Maknanya kebijakan-kebijakan yang Allah inginkan itu bisa begini. Banyak kebijakannya. Tetapi ada yang tidak bisa berubah. Apa yang tidak bisa berubah? Imam An-Nawawi itu di dalam kitab beliau hadis Arba'in Nawawiyah itu ada syarahnya. Asy-Syarhul Kabir itu hampir 1,5 ini kitab ini. Baidawi. Asy-Syarhul Kabir fi Arba'in Nawawiyah. Apa kata Imam Nawawi di situ? Kenapa perintah Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan larangan Allah? Apakah di dalam Al-Quran atau dalam hadis? Kenapa lebih banyak perintah? Perintahnya, udah perintah. Tapi larangan tidak banyak. Jangan buat ini. Dah terbatas. Cuma berapa buah. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berzina, jangan bunuh diri, jangan terbatas. Tapi kalau suruhan banyak sekali. Ada apa itu? Dijawab oleh Imam Nawawi.
Kata Imam Nawawi, perintah Allah itu banyak. Sebab apa? Dalam menjalankan perintah Allah itu bisa ada pilihan-pilihan. Dan boleh juga tidak kita lakukan apabila tidak sanggup. Allah menyuruh kita naik haji lah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu. Bagaimana doa haji Allah pengtak takutan. Tihana haji. Oh, kamu itu bayar zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ya Allah kibalo bayar zakat mumpengkan. Wah, nah kayu berarti. Kenapa yang pada bayar zakat ini, Pak? Tidak ada duit ya. Duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Bagaimana mau bayar zakat? Oh, saya tidak bisa salat ya Allah, salat jamaah. Oh, banyak sekali jamaah kasar. Diberikan keluangan waktu. Itu kalau seandainya kewajiban, maka kewajiban itu banyak. Walaupun banyak, ada yang tidak bisa kita lakukan, kita tinggalkan. Ada sesuatu hal yang nggak sanggup, ya diringankan. Tetapi satu lagi larangan. Larangan tidak banyak. Tidak ada pilihan dalam larangan. Kalau sudah haram, haram. Kalau sudah tidak boleh, tidak boleh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan. Itu khamar, judi, tidak boleh. Haram. Oh, hana lo main judi hana pakai pen, haram ci. Oh, malu judi ke itu haram ci. Oh, malu judi kan online haram ci. Tidak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar. Oh, saya minum khamar sedikit saja, haram juga. Jadi kalau sudah haram, haram. Jadi makanya tidak ada kompromi pada hal yang haram. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tetapi kalau dalam perintah, boleh. Lakukan ini. Oh, hana sanggup ya Allah lu. Hana baik kebut. Bayar zakat, tidak punya duit. Yang mau bayar zakat. Bersedekahlah kamu. Ya, kamu sedekah atau betul. Bayar sedekah. Jadi itu apa namanya supaya kita pahami. Nanti jangan sampai, kan biasanya Allah seimbang. Ada suruhan, ada larangan. Ini kenapa suruhan lebih banyak dibandingkan larangan? Rupanya suruhan itu boleh kita tinggalkan dan boleh ada pilihan-pilihan. Tapi kalau larangan tidak boleh. Alah baca mentang kahana buku. Lu korupsi baca. Seorang itu masuk neraka gara-gara korupsi itu bukan gara-gara korupsi banyak, tidak. Dalam hal korupsi sedikit atau banyak sama saja. Sedikit atau banyak sama saja. Kita menzalimi orang lain dengan mengambil harta dia, itu sudah termasuk korupsi juga. Walaupun kita berdoa kepada Allah, ya cuma 5.000 rupiah ya. Si fulan itu miliaran Allah. Miliaran dengan 5.000 rupiah sama. Apanya yang sama? Dua-dua bobrok akhlaknya. Itu yang pada posisi 5.000. Kalau dia seandainya pada posisi yang orang satu lagi mungkin bukan 1 miliar, 5 miliar diambil oleh orang lain. Artinya hatinya sudah bobrok. Ya, baru lihat. Ini makna wasi'un. Sekarang makna alim. Alim itu apa? Alimun bi alamil malakut. Jadi mengetahui semuanya. Jadi kalau di dalam tafsir Baydawi ada pembahasan sebuah ayat. Di situ juga ada alim. Alim itu apa? Alimun bidaqiqil amri. Mengetahui sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, termasuk niat dalam hati. Nyonya nih macam-macam gitu pula. Yang gedepun. Jadi ini namanya, dari mana kita tahu? Kok bisa seperti itu? Makanya pahamilah asma Allah. Pahamilah asma Allah. Maka seorang yang memahami asma Allah, ingin mengenal Allah, yang kumpul dan nyata ibadah, maka pahamilah siapa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Ar-Razzaq, Al-Muhaimin, Al-Qabid, Al-Basit. Ya. Kita pahami semuanya. Ketika kita memahami siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim, siapa itu Al-Qabid, siapa itu Al-Muhyi, siapa itu Al-Mumit, maka lama-lama hati ini makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita hidup begitu saja tanpa dihidupkan. Tidak mungkin kita mati begitu saja tanpa dimatikan. Kalau tidak dimatikan, mungkin ada orang banyak protes kematian. Orang yang beli harta protes, oh lo mati, oh 20 tahun. Ya. Tapi tidak ada yang bisa protes. Siapa itu yang mencabut nyawa itu siapa sebenarnya? Kok orang lain nggak bisa protes? Jadi makanya nanti ada Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muhyi, Al-Mumit yang menghidupkan dan mematikan. Begitu juga ini. Alim. Maka kalau ada orang menzalimi kita, kamu korban dari Allah ini, gedebun. Jadi kita minta dulu ya. Maknanya nanti kita bisa saja ditolong oleh Allah melalui orang lain. Nanti ada yang mengatakan lu jarang lu mengilmi wa fawqa kulli ilmin alim.
Ada yang lebih dahsyat lagi. Allah mengetahui segalanya, datikatul umur. Kita bisa mengetahui alam syahadah saja, alam nampak. Alam gaib kita tidak tahu. Malaikat berada di alam gaib. Alam syahadah dia tidak tahu. Tidak tahu dia. Ya, dia tidak tahu alam syahadah. Dan malaikat-malaikat itu tidak tahu dia apa yang terjadi ke depan. Tidak tahu dia. Tidak tahu apa-apa. Jadi makanya kita mintalah perlindungan kepada zat yang tahu masa lalu kita, kepada zat yang tahu masa sekarang kita, dan zat yang tahu masa depan kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahaminya, kita harus berkuat hati. Ya, at-taqwa. Tidak bisa main otak. Tidak bisa dengan cukup mengkaji saja dengan otak. Ini sebagai fasilitas saja untuk bisa mengenal Allah. Tapi untuk mengenal Allah lebih dekat. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seorang yang bermujahadah dengan hatinya, ingin mengenalku kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan aku permudah kata Allah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi pada anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Ketika anak Nabi Yakub itu membawa baju Nabi Yakub menjadi Yusuf yang sudah berlumuran darah. Wahai ayahku, anakmu ini dimakan serigala, ini begini, lepui ceramah ayah. Habis itu macam-macam bilang. Apa kata ayah? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Itu kalian memang menyusun strategi, tetapi ada yang lebih mengetahui lagi. Ada yang lebih dahsyat lagi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertawakal kepada zat itu. Rupanya Nabi Yakub alaihissalam. Ini fungsi tawakal. Nabi Yakub bertawakal kepada Allah karena tidak tahu hal gaib. Tidak tahu dia apakah betul ini darah serigala atau tidak. Akhirnya apa? Serigala itu dibawa oleh anaknya. Ayah kalau nggak percaya, menentukan apa serigala. Itu kan anak nggak punya etika. Menentukan apa serigala? Nabi Yakub wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih dahsyat lagi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya diberikanlah kehebatan oleh Allah untuk bisa memahami bahasa serigala tadi. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam berdialog dengan serigala. Anaknya cuma lihat saja, apa ayahnya? Apa kata Nabi Yakub? Akal tak ibni, kamu sudah makan anak saya. Apa jawab serigala tadi? Mara'aitu wajah nikah. Saya tidak pernah melihat wajah anakmu. Bagaimana saya makan anakmu? Itibi mata Nabi Yakub. Nabi Yakub itibi mata. Bukan gara-gara Nabi Yusuf ada kan, jangan salah kita. Karena perangai anak 10 orang berani membohongi Nabi Yakub alaihissalam, dibohongi ayahnya. Maka itu dimana Nabi Yakub, hek lempur lawainya, hek lempur lawainya, pengelur wajahnya, baik pengelur. Makanya kan Nabi Yakub kan menangis selalu. Nabi Yakub sudah tahu Nabi Yusuf itu akan menjadi orang hebat, tahu Nabi ini. Akibat mimpinya, ra'aitu ahada asyara kaukaba, tahu. Menangisnya gara-gara saudaranya tadi. Ya pengertian. Kita nyoba mana tadi? Ani pengertian. Ya. Setelah itu Pak, mana bajunya? Nah, tapi Nabi Yakub, keunggulan beliau tidak mengatakan dan tidak melapor kepada Allah. Bibit anu kurang aja semua ini 10 orang ini. Ya. Nah, mau Nabi Yakub dia simpan dalam hati. Lalu didik anu atau bagaimana? Akhirnya berdoa kepada Allah, sabrun jamil. Betapa tidur Allah, saya akan mendidik lagi anak saya menjadi anak yang terbaik. Rupanya setelah itu ditanya bajunya mana? Ini bajunya. Nabi Yakub alaihissalam diberikan kecerdasan berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kecerdasannya? Wahai Yakub, coba kamu lihat baju itu. Kok nggak robek bajunya? Ya. Akhirnya Nabi Yakub keluar kata-kata dari ini, fawqal kulli ilmin alim. Wahai anakku, Nabi Yakub tidak mengatakan bibi bodoh dulu ya, bodoh ya, tidak ada. Nabi Yakub hantai bibi kata-kata bodoh dari mulutnya kepada anaknya. Katanya mentang tu. Tadi blonya blo lain. Ni blo sira apa kayak blo takak. Pun dia jawab bibi ani bodoh kan. Nyat doa apa berdoa. Nyat doa. Tanya udah berdoa ni supaya bodoh. Tiga minat ni kerja amat ya. Kayak kerja lain, ambil bodoh. Kedua gue ada berdoa, tengok ambil bodoh. Akhirnya membodoh ada ambil hebat. Kenapa? Yang ngomong itu yang punya emosional dengan anak. Apakah orang tua kandungnya, ayahnya yang ngomong, atau ibunya yang ngomong? Dia berasal dari kandung ini ibunya.
Tapi Nabi Yakub alaihissalam, apa kata Nabi Yakub? Ajaban li hadzal dzikr. Heran saya lihat, ini kan sambil kasih pelajaran. Heran saya lihat serigala ini. Dia makan anak saya, tapi kenapa lupa dia robek-robek bajunya? Kenapa serigala itu lupa dia robek bajunya? Anaknya sudah tertunduk. Nabi Yakub berdoa lagi kepada Allah. Ini Nabi Yakub berdoa lagi kepada Allah. Fasabrun jamil. Maka dalam ayat itu kan 2 kali Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Ya Allah, dulu didik ini rupanya berhasil Nabi Yakub mendidik 10 anaknya itu, selain Nabi Yusuf dan Bunyamin, dari 10 orang anak yang tadi membuat kecurangan, dia tipu ayahnya, lahir para nabi dan rasul dari 10 orang ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, di antara 10 orang itu ada yang menjadi nabi, tetapi tidak tertulis dari 25 nabi dan rasul, karena nabi itu kan banyak, ada yang menjadi nabi. Dan Lu'ay, itu Lu'ay yang paling murakai, tetapi lahir dari Lu'ay itu nabi dan rasul, akibat doa Nabi Yakub alaihissalam. Jadi makanya kita boleh saja berdoa. Kita ingin anak kita cerdas, ingin anak kita pintar, ya Pak. Kita minta kepada siapa? Baik laki Pak Guru. Bu Guru numpurno itu berjalan terbatas. Minta kepada Allah, ya Pak. Ya Allah numpurno itu, ya Allah. Dipuji ulama itu, ya Allah. Malah ada laki Pak. Beda laki Pak orang lain. Ini numpurno puji ulama aku. Yang kenyang rodah, nah nanti rodah nanti ulama. Dan laki Allah. Nanti Allah akan memberikan sesuatu itu melalui orang lain. Ya, atau langsung diberikan. Jadi makanya begini, kata Imam Al-Baghawi, ilmu yang Allah berikan itu melalui hati, kecerdasan spiritual. Makanya kalau ingin minta, ya Allah berpekli hati lo, ya Allah berpenolong, maka pekli hati ya. Dari tipu kungeng, tipu nyol, tipu je, maka akan diberikan nanti. Ya. Karena ilmu Allah itu cahaya. Wa ilmu Allah nur, wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu cahaya itu akan pernah diberikan pada orang maksiat. Maka kalau buang maksiat dicabut lagi. Maka Nabi Adam alaihissalam itu dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi Adam diusir oleh Allah, dikeluarkan dari surga tajribah, semua ditarik, karamah beliau ditarik semua, ilmu beliau semua ditarik. Padahal masalahnya simple. Allah mengatakan la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Didekati dan diambil buahnya. Gara-gara itu saja. Nggak ada maksiat lain, Pak. Cuma itu saja. Cuma karamahnya diambil, semua diambil. Sampai Nabi Adam bertobat setelah 200 tahun, baru dikembalikan semua karamahnya. Ilmunya, kecerdasannya dikembalikan. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? La yujawiruni man asani. Tidak akan pernah dapat rahmatku kepada Allah. Tidak akan pernah dapat rahmatku orang yang bermaksiat kepada. Maka setiap orangnya dapat bermaksiat, keberkahan gadah. Orangnya tak pengegap, keberkahan gadah. Orangnya tak kegap, keberkahan gadah. Orangnya tak zalim gap, keberkahan gadah. Enak gadah semua mendu keberkahan. Maka supaya tidak hilang keberkahan ini, jauhi maksiat. Supaya ada keberkahan. Di rumah tangga ada keberkahan. Karu sampai ilmu ada keberkahan. Ibu-ibu yang mata buka pintu tung kai bola pilih bola tung kai bola kanan lebay ilmu keberkahan huna keberkahan ini makna ini kasih tahu kalau ada buah kita berhenti saja sudah setengah 7 saya buah lebih ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.